Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Bermula ini itu sebuah fasal pada menjelaskan niat pada ketika menuntut ilmu. Jadi dibutuhkan adanya niat dalam menuntut ilmu. Jadi jangan dikerjakan menuntut ilmu dengan cara kebetulan, karena ini merupakan ibadah yang besar. Menuntut ilmu maka dibutuhkan niat supaya hasil maksud. Tsumma la budda lahu, kemudian tiada boleh tidaklah baginya si penuntut ilmu minan niyati, daripada adanya niat fi zamanit ta'allumil ilmi, pada masa menuntut ilmu harus ada niat. Jangan sekedar kosong, jangan sekedar menuntut ilmu ialah tidak ada tujuannya, harus ada niatnya. Niat dan ada goalnya, tujuannya. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali, karena bermula di niat itu asal, itu pokok yang paling utama pada segala kondisi kehidupan kita, lebih-lebih lagi di dalam masalah beribadah. Liqaulihi, dikarenakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyati, hanya saja bermula kebanyakan daripada amal ibadah, kata Nabi, itu sabit dengan niat. Sahnya amalan tersebut, mendapat pahalanya orang yang mengerja, suksesnya dia pada tujuannya, itu tergantung semua daripada niat daripada orang yang kerja. Lebih-lebih lagi pada masalah menuntut ilmu, karena ini merupakan hal yang utama. Ilmu ini ialah nomor satu yang mesti dicari di dalam kehidupan dunia ini. Tanpa adanya ilmu maka kita akan sama seperti binatang. Hadisun sahihun, bermula ini hadis innamal a'malu tersebut itu hadis yang sahih. Memang ada dalam matan arba'in Nawawi. Dan juga wa'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan juga sebuah hadis yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunia. Berapa banyakkah daripada amal, arti banyak sekali maksudnya. Di kam taksir. Kam khabariyah bermakna taksir. Banyak sekali daripada amalan-amalan yang berbentuk dianya amalan dengan rupa amalan dunia. Dalam artian amal-amal yang memang dasarnya tidak ada berpahala. Itu contohnya makan, minum. Dasarnya kan perkara itu perkara mubah, makan dan minum perkara mubah. Membeli kendaraan, itu perkara yang mubah juga, perkara yang duniawi. Tapi ya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirati, dan jadilah dianya amal dunia tersebut dasarnya dia tidak ada pahala, dengan sebab bagus niat itu sebahagian daripada amal-amal akhirat. Dari yang dasar tidak ada pahala, dari yang dasarnya perbuatan dunia menjadi perbuatan yang akhirat dapat pahala. Contohnya makan, minum, tidur. Jika kita niatkan makan, minum dan tidur untuk supaya kita kuat dalam ibadah, sebagai pembantu pendorong kita untuk kuat dalam ibadah, maka makan, minum dan tidur jadilah berpahala. Jadilah berpahala dia, menjadi amal akhirat. Demikian juga sebaliknya, kata Rasul, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, dan berapa banyakkah daripada amalan yang berbentuk ia dengan rupa amal-amal akhirat. Secara tampilannya ialah ibadah, perbuatan akhirat berpahala, tapi summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati, kemudian jadilah dianya amal yang akhirat dasarnya berpahala, itu sebahagian daripada amal-amal duniawi, artinya tidak ada pahala, bahkan bisa-bisa jadi dosa dengan sebab buruk niat. Seperti ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan tujuan riya,
ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan tujuannya riya. Itu dasarnya kan ibadah berpahala, amal akhirat. Tapi dikarenakan niatnya untuk menampakkan ke orang lain, riya, takabur, sombong dia, maka jadilah dia amalan dunia. Tidak ada pahala, bahkan dosa. Dosa dengan sebab ada riya dan takabur tersebut. Bukan diri amal tersebut yang dosa, tapi sifat hatinya itu yang membuat dia dosa, berefek kepada amalnya tidak diterima pastinya. Wa yanbaghi ay yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi, dan sepantasnya lah oleh bahwa meniatkan oleh orang yang menuntut ilmu dengan menuntut ilmu tersebut ialah ridhallahi ta'ala, akan ridha Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Niatkan yang pertama dalam mencari ilmu ialah semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala, bukan ada tujuan-tujuan yang lain, bukan mencari ridha makhluk, tapi ridha Allah Ta'ala lah yang kita tuntut. Karena memang itu perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk menuntut ilmu, Nabi juga perintahkan. Allah ridha, Nabi pasti ridha. Wad daral akhirata, dan juga ialah kita niatkan akan negeri akhirat, artinya ialah akan masuk surga. Kita niatkan supaya mendapatkan pahala, Allah ridha, pasti masuk surga. Itu lazim di ketika Allah ridha pasti masuk surga. Wa izalatal jahli an nafsihi, dan kita niatkan juga akan menghilangkan kebodohan, kejahilan daripada diri sendiri, daripada dirinya si muta'allim. Itu kita niatkan supaya kita janganlah bodoh, janganlah jahil dalam masalah agama. Karena efeknya sangat berbahaya. Jahil dalam masalah agama, maka segala ibadah tidak sah, segala ibadah tidak diterima. Maka sudah pastilah balasannya siksaan. Ketika ibadah tidak diterima, walaupun kita kerjakan, tapi kita kerjakan tanpa dasar ilmu, maka tidak ada pahalanya, bahkan tidak sah pun. Dan wa'an sa'iril juhali, dan juga kita niatkan akan menghilangkan kebodohan, kejahilan daripada seluruh orang-orang yang jahil. Berarti kita di samping kita niatkan dalam menuntut ilmu ialah untuk menghilangkan kejahilan diri sendiri. Ketika kita sudah punya ilmu, juga kita niatkan kita ingin menyebarkan ilmu agama tersebut kepada orang lain. Karena Allah sangat senang, Nabi juga sangat senang, sangat ridha bagi para penyebar ilmu agama Allah Ta'ala. Nabi sendiri katakan, innama bu'istu mu'alliman, hanya saja aku ini diutus Allah Ta'ala mu'alliman, untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi siapa saja yang sudah mengambil bahagian di dalam menyebarkan ilmu agama, maka profesinya ialah warasatul anbiya, tidak menjadi ahli warisnya para nabi. Para nabi kan penyebar ilmu agama semua. Maka mulialah derajat orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Para guru semuanya mulia. Tapi jangan kita kasarkan untuk dimuliakan orang, semata-mata kita tujukan Allah Ta'ala. Kita cari ridha Allah Ta'ala dengan menyebarkan ilmu tersebut. Jangan kita kasarkan ialah harta benda, kemegahan, pujian orang. Itu sudah salah. Itu salah dalam sesebarang ilmu dengan niat demikian. Jadi kita sebarkan ilmu dengan niat semata-mata ialah untuk menegakkan agama Allah. Wa ihya'ad din, dan ialah menghidupkan agama Allah. Jadi dengan kita sebarkan ilmu, arti agama Allah Ta'ala, agama Islam akan terus berkembang, tersebar luas, hingga hiduplah agama. Wa ibqa'al islami, dan kita niatkan juga akan mengekalkan agama Islam. Itu tujuan dalam menuntut ilmu, supaya agama Islam terus berkembang. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, maka sesungguhnya
kekal agama Islam dengan sebab adanya ilmu yang tersebar. Ramainya orang yang masih gemar mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, maka Islam akan langgeng, akan terus berkembang, terus kuat. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, dan tidak sahlah bersifat dengan zahid dan bersifat dengan takwa beserta jahil. Mana mungkin orang yang jahil tidak tahu dia apa itu zahid, bagaimana cara bersifat dengan zahid. Dia fikir zahid itu ialah jorok, enggak mandi, kusut. Itu bukan zahid, itu orang yang malas. Jadi ada definisinya, ada tata caranya dalam bersifat dengan zahid. Maka dibutuhkan ilmu supaya kita bisa bersifat dengan sifat mulia tersebut, itulah zahid. Apalagi dengan takwa. Tidak mungkin kita menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala larangan, andai kata kita tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita tinggalkan, dikarenakan kejahilan tersebut. Maka mesti kita mencari ilmu hingga hilanglah kejahilan pada diri kita. Wa ansyada asy-syaikhul imamu al-ajallu Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim, dan telah bernasyid membacakan oleh seorang syekh al-imam al-ajal al-burhan, al-ajal yang mulia, yang laqab beliau ialah Burhanuddin sahibul hidayah, akan sebuah syair bagi sebahagian daripada ulama-ulama yang lain. Beliau sampaikan, fasadun kabirun alimun mutahadtikun, bermula kerusakan yang paling besar, yang besar itulah orang yang alim, yang dia merusakkan kehormatan dirinya. Artinya sebuah fitnah, sebuah kerusakan yang besar jika seorang yang punya ilmu tapi dia merusak dirinya, dalam artian dia mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu, yang salah dia kerjain, yang benar dia tinggalkan. Itu sebuah fitnah, sebuah kerusakan yang besar, dikarenakan ketika orang yang alim mengerjakan perbuatan yang salah, maka orang yang awam, orang yang jahil bisa menirunya. Oh, yang alim saja kerjakan ini, si ulama pula kerjakan ini, maka dia ikuti kesalahan tersebut. Jadi orang berbuat salah gara-gara dia, gara-gara si alim yang jahat ini, si alim yang tidak beramal dengan ilmu ini, maka dianggaplah dia fasid yang besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, dan bermula yang lebih besar lagi kefasidan, kerusakan, ketimbang minhu daripadanya si alim yang tadi, itulah orang yang jahilun, orang yang jahil yang suka ibadah. Itu lebih parah lagi, lebih parah lagi orang yang jahil yang gemar ibadah ketimbang orang yang alim tapi dia melanggar undang-undang agama. Karena orang yang jahil dia tidak punya ilmu, dia beribadah, itu perbuatannya salah, i'tikadnya juga salah. Namanya juga orang jahil, i'tikad dia tidak beres, ibadahnya dia tidak tahu syarat, rukun dan apapun, semua salah. Jadi salah i'tikad, salah amalan, maka dia lebih parah ketimbang orang yang alim. Yang si alim itu melanggar tata tertib agama, mengerjakan hal yang dilarang, malas meninggalkan yang wajib, tapi i'tikadnya sahih. Situ si alim, tapi si jahil ini parah dia. Maka kedua-dua orang ini, dua-dua rusak, dua-dua parah, dua-dua fasid. Cuma lebih fasid si jahil yang mutanassik ini ketimbang si alim yang mutahaddik. Huma, bermula kedua mereka, fitnatun fil alamin azimatun, itu jadi sebuah fitnah bagi dalam alam ini, fitnah yang sangat besar. Di kedua golongan itu, kedua golongan yang merusak alam ini. Orang yang merusak alam, merusak orang lain, mereka dua ini. Merusak bagi siapa? Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi siman-siman yang dengan keduanya, si alim dan si jahil tadi, dalam agama nyaman,
yatamassaku, yang berpegang ia nyaman. Cuba bayangkan bagaimana rusaknya orang yang mengikuti dua golongan yang tadi. Maka senantiasalah rusak alam ini. Di fitnah yang besar. Makanya lebih parah ketika kita jahil. Dikarenakan ketika dia jahil, sendiri rusak, orang lain juga bisa rusak. Yang cikatnya rusak, amalnya juga rusak. Wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli, dan meniatkan oleh orang yang mencari ilmu dengan menuntut ilmu tersebut akan mensyukuri di atas nikmat akal. Jadi akal kita ini kan nikmat Allah berikan kepada kita, dan akan sehat badan. Sehat badan juga nikmat, kita syukuri. Apa dikatakan syukur? Kita pergunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal yang diridhakan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa yang diciptakan nikmat tersebut. Akal diciptakan dia untuk memikirkan hal-hal yang diridha oleh Allah Ta'ala, termasuk ilmu. Badan Allah ciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Maka kita gunakan untuk beribadah. Salah satu ibadahnya mencari ilmu. Jadi kita niatkanlah bersyukur nikmat Allah Ta'ala. Wala yanwi bihi iqbalan nasi wala istijlaba hitamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairih. Dan janganlah meniatkan dianya si penuntut ilmu dengan mencari ilmu tersebut akan menghadap manusia. Dalam artian janganlah tujuannya mencari muka di hadapan orang lain, memamerkan diri, ingin dipuji, itu jangan. Jadi jangan menuntut dengan tujuan ialah menampak-nampakkan kepada orang lain. Wala, dan jangan dia niatkan juga akan menarik mata benda dunia. Jadi janganlah dengan tujuan mencari ilmu ini sebagai media untuk kita bisa mendapatkan harta benda duniawi. Pada masa belajar ilmu kita harapkan zakat saja. Tujuan mencari ilmu supaya menjadi golongan orang yang bisa berhak menerima zakat kerana orang fakir contohnya. Itu jangan seperti itu. Dan demikian juga ketika menyebarkan ilmu, mengajar ilmu, yang kita harapkan ialah sedekah, bantuan daripada orang lain. Itu sudah salah niat dalam menyebarkan ilmu. Jadi hanya lillahi ta'ala. Yakinlah jika kita ikhlas, pasti Allah buka jalan rezeki kepada kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki. Caranya serahkan kepada Allah, jangan kita pikirkan. Karena kita pikirkan kali pun kita enggak dapat. Belum tentu tempat yang kita fikirkan itu dapat rezeki, itu akan datang rezeki ke situ, tidak tentu. Allah yang gerakkan rezeki. Maka bertawakallah, bertakwalah kepada Allah, pasti Allah akan buka jalan. Itu janji Allah. Allah tidak akan mungkin mengubah janji, dan terbukti banyak. Sudah terbukti seperti itu. Tapi jika kita paksakan diri, yang berjalan tetap seperti Allah kehendaki. Belum tentu seperti yang kita kehendaki kita dah dapat. Andai kata kita dapat, tapi dalam keadaan kita meninggalkan segala kewajiban, maka yakinilah itu ialah rezeki yang salah, rezeki yang berbentuk fitnah, istidrat. Kita lancar rezeki Allah berikan, tapi kita senantiasa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah tentukan, maka itu bentuk rezeki yang tidak bagus. Tidak bagus. Jadi janganlah ilmu ini menjadikan media untuk mencari harta benda dunia. Wala karamata, dan janganlah engkau niatkan akan mendapat kemuliaan di sisi raja-raja dan yang lainnya raja. Hanya Allah Ta'ala. Kita harap Allah yang muliakan kita. Karena memang Allah muliakan orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang punya ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, jika dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladhina utul ilma darajat. Allah muliakan, Allah naikkan pangkat kedudukan
di sisi Allah Ta'ala bagi para penuntut ilmu, penyebar ilmu yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah ridha. Wa qala Muhammad bin al-Hasan rahimahullah, berkata oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi," jikalau adalah seluruh mereka manusia itu budak-budak aku, andai kata mereka semua budak, kata Muhammad, la'ataqahum, sungguh aku merdekakan akan mereka semua. Aku tidak mau keterikatan dengan manusia, kata Hasan. Dia kata semua manusia itu budak aku merdekakan mereka semua, kerana aku amalkan dengan yang dicintai oleh syarak, kerana syarak agama kan mencintai dalam pemerdeka budak. Maka aku amalkan itu dan aku tidak mau sangkut paut dengan manusia. Wa tabarra'tu an wilaihim, dan aku melepaskan diri daripada menjadi wila mereka. Wila itu ialah sayyid, seorang sayyid yang dia punya mantan budak. Di saat mantan budaknya punya harta dan budaknya pun itu mati, mantan budaknya, maka si sayyid tersebut dia ada hak ambil pusaka atas nama wila. Tapi Muhammad katakan, saya tidak mau wila itu. Saya tidak mengharapkan harta-harta mereka. Saya ikhlas membebaskan mereka, memerdekakan mereka karena Allah Ta'ala. Jadi memang betul-betul beliau beramal ialah karena Allah Ta'ala. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qillama yarghabu fima indan nasi. Dan bermula siapa saja yang mendapati yang akan kelezatan ilmu dan beramal dengan ilmu, mereka yang hatinya sudah bersih dan khusyuk dalam mencari ilmu, dia benar-benar lezat, dan beramal dengan ilmu juga lezat dalam ibadah, niscaya sedikitlah gemar ia nyaman pada barang-barang di sisi manusia. Orang tersebut tidak akan loba dan tidak akan cinta kepada harta orang lain. Kerana dia sudah mendapat kesenangannya. Apa kesenangannya? Lezat dalam mencari ilmu, lezat dalam beramal dengan ilmu. Sudah cukup. Dia sudah lezat dengan itu, tidak butuh dia apapun lain daripada manusia. Itulah tingkatan orang-orang yang punya maqam yang tinggi. Maka kita mesti mencontohkan mereka, walaupun tidak sempurna seperti mereka, tapi kita harus belajar sedikit demi sedikit hingga sampai kepada maqam tingkatan yang seperti itu. Karena itu maqam yang mulia, yang pasti Allah Ta'ala ridha. Wa ansyadana, dan telah bernasyid akan kami oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Qawamuddin Ahmad bin Ibrahim bin Ismail As-Safar Al-Ansari, imlaan akan sebuah tulisan bagi Abu Hanifah. Di sebuah tulisan yang beliau bacakan, tulisan tersebut ialah dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, syairan. Apa tulisan beliau tersebut? Ialah sebuah syair. Kata Abu Hanifah, man talabal ilma lil mi'adi, bermula siman yang menuntut ilmu yaman lil mi'adi, karena akhirat. Nanti niatnya bagus, meniatkan dengan niat untuk akhirat, ikhlas karena Allah Ta'ala dia tuntut ilmu, faza bi fadlin minar rasyad, niscaya mendapat kemenangan ia yang seseorang, dianya siman, dengan mendapat kelebihan minar rasyad, daripada petunjuk. Dia akan bahagia dunia dan di akhirat. Fayal khusrani talibihi, maka alangkah kerugiannya para penuntut ilmu, linaili fadlin minal ibadi, karena untuk mendapat kelebihan daripada hamba-hamba. Jadi alangkah ruginya, kata Imam Hanafi, orang yang mencari ilmu karena tujuannya untuk dimuliakan oleh manusia, untuk mendapat kemuliaan, pangkat, harta daripada manusia. Rugi sekali jika itu yang dia niatkan. Dia niatkan sesuatu yang fana. Seberapalah kita dapat harta benda dunia ini, dan seberapa lamakah kita bisa gunakan harta tersebut? Tidak akan kekal. Sebanyak apapun harta kita tidak akan kekal. Kita saja tidak kekal, apalagi hartanya. Maka jika kita niatkan dengan niat yang bagus, maka akan
kekal pahala, kekal faedah daripada segala ibadah kita, termasuk dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Tadi disebutkan di belakang bahawa janganlah kita dalam menuntut ilmu kita niatkan untuk mencari kemuliaan, dipandang oleh orang, itu jangan. Akan tetapi Allahumma ya Allah, kecuali baru dibolehkan apabila idza talabal jaha, apabila menuntut dia seseorang akan kemegahan, akan sebuah pangkat, tujuannya lil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, untuk menegakkan, untuk memerintah dengan perkara yang ma'ruf dan untuk melarang daripada perbuatan yang mungkar. Wa tanfidil haqqi, dan tujuannya ialah untuk menembuskan kebenaran, dalam artian kebenaran muncul, yang salah dihancurkan. Wa i'zazuddin, dan ialah untuk menegakkan agama. Dia andai kata seseorang menuntut ilmu, dia ingin mendapat, tujuan dia cari ilmu supaya dia punya pangkat dalam dunia ini. Tapi ketika dia dapat pangkat, tujuannya dengan pangkat tersebut ialah untuk menegakkan agama Allah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, supaya agama Allah Ta'ala tegak. Dengan sebab dia punya pangkat, dia bisa menegakkan agama Allah di muka bumi. La li nafsihi, bukan tujuan dia mencari pangkat kemegahan tersebut untuk pribadinya seseorang, bukan itu. Wa hawahu, dan bukan karena hawa nafsunya. Maka jika itu tujuannya, fayajuzu dzalika, maka bolehlah demikian mencari kemegahan, mencari pangkat dengan ilmu, menggunakan ilmu sebagai alat untuk mencari kedudukan, mencari pangkat dalam dunia ini, tapi tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi. Tujuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya untuk menegakkan agama Allah. Itu boleh. Bolehnya pun ialah biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf, dengan ukuran ma yang dapat menegakkan ya seseorang bihi dengannya ma akan amar bil dengan ma'ruf dan nahi daripada mungkar. Jadi kita tuntut sekadar kita mampu untuk itu, untuk tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Segitu saja yang kita kasarkan, tidak lebih daripada itu. Bukan tujuan mencari pangkat untuk harta benda dunia, bukan, semata-mata untuk menegakkan agama Allah. Maka itu dibolehkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalika, dan sepantasnya lah bahawa bagi para penuntut ilmu bahawa memikirkan ia sesi talib ilmu pada demikian masalah menuntut ilmu. Apa yang dia fikirkan? Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin kathirin, maka sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu menuntut dia akan ilmu dengan kesungguhan yang banyak. Dia sudah mengorbankan tenaga, waktu, hartanya untuk semata-mata mencari ilmu Allah Ta'ala. Dia perjuangannya berat dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu sudah kita dapatkan, fala yasrifuhu ila dunia, maka jangan mempergunakan dia tali ilmu akan ilmu tersebut untuk mencari dunia. Jangan. Dunia yang hina, yang sedikit lagi yang fana ini jangan. Janganlah kita sesudah kita lelah, letih, susah dalam mencari ilmu, kemudian kita buang sia-sia ilmu tersebut. Kita gunakan ilmu untuk cari dunia tanpa tujuan yang akhirat, maka itu sama dengan kita harta benda yang paling istimewa itulah ilmu, kita buang sia-sia, kan rugi. Syairun, bermula ini itu sebuah syair. Hiyad dunia aqallu minal qalil, bermula dianya dunia itulah sesuatu yang paling sedikit daripada hal yang sedikit. Artinya sebanyak apapun yang kita punya dalam dunia itu sangat sedikit. Maka janganlah mengejar hal yang sedikit yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat di akhirat. Di dalam dunia ini kesenangannya tidak ada. Bahkan pada hakikatnya memang tidak ada kesenangan dalam dunia ini. Hanya bayangan di kepala kita saja merasa senang. Pada suatu hari malaikat Jibril, Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Dalam keadaan malaikat Jibril tersenyum. Maka Nabi tanyakan, wahai Jibril, kenapa engkau tersenyum? Wahai Muhammad, aku heran kepada manusia.
Kenapa engkau heran wahai Jibril, kata Nabi? Aku heran mereka mencari dalam dunia ini sesuatu yang tidak ada. Makanya aku heran dan tertawa aku. Lucu manusia ini, aneh manusia ini. Anehnya mereka mencari hal yang tidak ada dalam dunia ini. Maka Nabi bertanya, apakah yang mereka cari wahai Jibril? Kesenangan, jawab Jibril. Tidak ada kesenangan dalam dunia. Tidak ada. Kesenangan itu di akhirat. Di manusia yang sempurna, manusia yang sebenarnya tidak mencari kesenangan dalam dunia, tapi dia dunia menjadikan sebuah ladang untuk dia bercocok tanam yang dia panen di negeri akhirat. Di sana tempat bersenang-senang, bukan dalam dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Dunia bukan tempat bersenang-senang. Bahkan Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Mana ada senang dalam penjara? Siapa yang senang dalam penjara? Jadi Nabi tamsilkan, Nabi umpamakan dunia ini seperti penjara. Jadi tidak ada kesenangan dalam dunia. Jadi maka malaikat Jibril tertawa melihat tingkah laku manusia ini aneh, lucu. Yang enggak ada itu yang dicari. Itu yang dicari. Wa asyiquha adallu minadzalil, dan bermula orang yang asyik dengan dunia itu orang yang paling hina daripada seluruh orang-orang yang hina. Dikarenakan dia mencari hal yang hina, maka dia juga hinalah. Ad-dunya jifah, dunia ini laksana bangkai, kata Sayyidina Ali. Bangkai kan hina, tapi orang cari dunia ya sama dengan hina. Tusimu bisihriha qauman, yang mentulikan ianya dunia dengan sihir dunia akan satu kaum, wa tu'mi, dan membutakan ianya dunia akan kaum tersebut. Itulah orang yang jahil, orang-orang yang mengejar duniawi, buta dan tuli dibuat oleh dunia. Dengan kegemerlapan dunia, dengan segala kelezatan dunia, mereka terpengaruh. Karena mereka tidak melihat apa hakikat dunia ini. Mereka tergoda karena mereka tidak mendengar apa hakikat daripada dunia ini. Fahum mutahayyiruna bila dalilin, maka bermula mereka kaum yang terpengaruh dengan gemerlap duniawi itu ialah golongan-golongan yang terheran-heran. Tidak ada arah. Bila dalilin, dengan tanpa ada yang menuntun. Maka hinalah mereka tersebut dalam pandangan agama. Hina dalam dunia, lebih-lebih di akhirat lagi lebih hina. Wa yanbaghi li ahli al-ilmi alla yadhilla nafsahu bit-tam'i fi ghairi matma'in, dan sepantasnya lah bahawa bagi para ahli ilmu oleh bahawa jangan menghinakan ia akan dirinya si ahli ilmu dengan loba pada bukan tempat untuk loba. Dunia ini bukan tempat untuk melobakan diri, bukan tempat untuk tamak. Jangan tamak dengan dunia, dengan segala gemerlap dunia dan harta benda dunia. Jangan tamak. Bukan di situ tempat kita letakkan tamak, tapi tamaklah kita pada ibadah ke Allah. Ibadah kepada Allah tempat untuk kita bersifat dengan tamak. Tamak pada itu dipujikan. Kerana memang kita disuruh perbanyak ibadah. Berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan, memang itu yang disuruh. Tapi dalam duniawi, dalam hal yang dilarang oleh Allah, jangan kita tamak, jangan kita loba di situ. Wa yahtarizu amma fihi mudillatun ilmi wa ahlihi, dan hendaklah menjaga diri ianya ahli ilmu daripada yang sabit padanya itu menghinakan ilmu dan ahlinya ilmu. Tingkah laku dan ucapan mesti dijaga, jangan sampai tingkah laku dan ucapan tersebut dapat menghinakan ilmu. Seperti tingkah laku kita ialah mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam agama, malas dalam ibadah, itu kita menghinakan ilmu. Karena kita tahu ini salah, kita kerjakan. Kita tahu ini disuruh, tapi kita malas, itu kita menghinakan ilmu. Juga ucapan kita, jangan sampai kita menghinakan manusia sesama mukmin, apalagi kita menghinakan orang yang ahli ilmu. Durhaka kita, kualat kita nanti.
Wa yakunu, dan hendak adalah dianya orang yang menuntut ilmu itu yang bersifat dengan mutawadhi'an. Tawaduk, merendahkan diri. Wa tawadhu bainat takabburi wal mudillati, dan bermula sifat tawadhu itu antara takabur dan di antara menghinakan diri. Takabur itu haram karena itu sifat Allah Ta'ala, jelas sombong. Sedangkan mudillah juga haram, itu menghinakan diri sendiri, menghinakan untuk mencari duniawi. Itu mudillah, namanya penjilat, itu mudillah. Sedangkan tawadhu itu pertengahan antara takabur dan mudillah. Wal ifata kadzalika, dan adalah wal ifatu kadzalika, dan bermula bersifat dengan ifah itu seperti demikian juga. Demikian hendaklah ada pada orang yang menuntut ilmu, ahli ilmu. Ifah adalah menjaga diri daripada perbuatan yang haram. Itu pastilah jika kita mengkonsumsi yang haram, memakai yang haram, maka ilmu yang kita dapat juga tidak akan berkah. Wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi, dan dikenalkan akan demikian dalam kitab akhlak tentang sifat-sifat takabur tadi, tawadhu tadi, mudillah, itu dapat kita pelajari dalam kitab akhlak. Wa ansyada, dan telah bernasyid oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Rukunul Islam Al-Ma'ruf, yang dikenal beliau dengan Adi bin Mukhtar, akan sebuah syair untuk diri beliau sendiri, nafsi. Beliau sampaikan syair untuk diri beliau, untuk beliau karangkan untuk diri sendiri. Beliau sampaikan, inna tawadhu'a, sesungguhnya sifat tawadhu, min khisalil muttaqi, itu sebahagian daripada tata kerama, ciri khasnya orang-orang yang bertakwa. Itu sifat tawadhu. Itu orang yang bertakwa pasti tawadhu. Wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi, dan dengan sifat takwa, dengan sifat tawaduk tersebut, naiklah dianya orang yang tawaduk tersebut kepada yang tinggi-tinggi, kepada tempat yang tinggi-tinggi, itulah derajat yang mulia maksudnya. Yartaqi, yang senantiasa naik dia selalu. Nah, artian mulia, orang yang bersifat dengan tawaduk itu mulia dalam pandangan agama. Wa minal ajaibi ujubun, dan sebahagian daripada perkara yang aneh, yang ajaib, yang lucu kita saksikan ialah ujubun, ajaib siman, sifat ujub siman, yang bermula dia nyaman, jahilun, itu yang jahil pada diri nyaman, pada hal nyaman. Arti orang yang jahil, itu kita ujub melihat orang yang jahil tersebut. Jadi ketika dia sendiri merasa hebat. Ahwa sa'idu am syaqiyu, adakah bermula dia si jahil itu orang yang bahagia di akhirat ataupun yang celaka di akhirat. Jadi orang dia jahil, dia sudah jelas jahil, tapi dia ragu, saya ini celaka ataupun bahagia nanti ya. Dia sudah jelas celaka lah, orang yang jahil, dia sudah jelas celaka. Ngapain dia ajaib lagi, ngapain dia heran lagi, sudah jelas dia celaka, dia jahil. Am kaifa yukhtamu umuruhu am auruhuhu, atau bagaimanakah ditutup akan umurnya si jahil ataupun ruhnya si jahil. Dia heran, bagaimanakah saya selamatkah iman ataupun tidak. Sudah jelas orang yang jahil, orang yang dalam keadaan maksiat selalu kepada Allah, lebih-lebih jahil dalam masalah i'tikad, imannya diragukan. Yauman naha, pada hari binasa, setelah pada ketika sakratul maut, dia ragu apakah saya selamat iman ataupun tidak. Orang dia jahil, sudah jelas orang jahil atau orang celaka. Mutasafilun au murtaqiyun, lagi dia orang yang hina ataupun orang yang mulia. Itu ialah pikiran orang yang jahil. Dia jahil, dia merasa apakah dia nanti mulia, dia ini mulia atau hina ya. Kan lucu. Maka dikatakan minan ajaib, heran kita lihat orang jahil yang merasa dia ragu, dia saya bahagia ataupun enggak ya, saya selamat ataupun enggak imannya. Itu kan aneh, sudah jelas dia celaka tu. Keadaan jahil dia.
Wal kibriya'u li rabbina sifatun bih. Dan bermula sifat takabur bagi Tuhan kita itu sebuah sifat dengannya Allah. Allah berhak dengan bersifat dengan sifat takabur, makhsusah, lagi sifat yang terkhusus kepada Allah. Fatajtanibannaha, maka jauhilah olehmu akan sifat takabur tersebut, wattaqi, dan takutilah olehmu sifat takabur tersebut. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala li ashabihi, dan berkata oleh Imam Hanafi rahimahullah bagi sahabat-sahabat beliau. Apa kali beliau katakan? Azimu amaimakum, besarkanlah oleh kalian akan segala surban-surban kalian, pakai surban yang mewah yang besar. Wawassa'u akmamakum, dan luaskan oleh lengan baju kalian, pakai baju yang lengan baju besar, pakai baju-baju yang mewah-mewah. Kenapa beliau sampaikan seperti itu? Rupanya bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk pamer-pamer, tapi wa inna ma qala dzalika, hanya saya berkata dia Imam Hanafi akan demikian, li alla yustakhafu bil ilmi wa ahlihi, supaya bahwa jangan dianggap hinakan dengan ilmu dan ahlinya ilmu, supaya jangan orang menganggap ahli ilmu ni orang yang jorok, orang yang miskin, orang yang hina. Jangan. Tujuan kita pakai pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, dengan tujuan kita ingin menampakkan kemuliaan ilmu. Jangan dihinakan orang-orang ahli ilmu. Itu bagus niat seperti itu, tergantung kepada niat kita. Jika tujuan untuk pamer, ya dah usah. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahsula kitabal wasiyatin lati katabaha Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid as-Samti inda ruju'i ila ahlihi yajiduhu man yatalabuhu. Dan sepantasnya lah bagi orang yang mencari ilmu akan bahwa menghasilkan ia akan sebuah kitab wasiat allati, yang menulis akan kita oleh Abu Hanifah. Kita harus cari kitab tersebut, kata musannif, yang ditulis oleh Abu Hanifah untuk Yusuf bin Khalid as-Samti pada ketika kembalinya Yusuf kepada keluarganya Yusuf. Niscaya yajiduhu akan mendapat kitab tersebut oleh siman yang mau mencari dia akan kitab tersebut. Di sepanjang kita cari kitab tersebut jika memang ada, ya, kerana isinya sangat bagus, sebagai bentuk wasiat, pedoman dalam kehidupan. Wa kana ustadzuna adalah guru kita Asy-Syaikh Al-Imam Burhan Al-Imah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu, hendaknya mensucikan oleh Allah Ta'ala akan ruh beliau. Kata beliau, Al-Azizu amarani bi kitabatihi, bermula raja itu memerintahkan dia raja akan aku dengan menulis kitab Abu Hanifah tersebut. Inda ruju'i, jadi ketika kembali kepada negeriku. Itu saking pentingnya memang disuruh salin kitab tersebut. Wa katabtuhu, dan aku tulis akan kitab tersebut, kerana perintah raja tadi. Wala budda, dan tidaklah bagi mudarris, bagi yang mengajar ilmu, wal mufti, dan bagi seorang mufti pada ketika berhubungan dengan manusia, minhu, daripada kitab Abu Hanifah tersebut. Ini sangat penting bagi penuntut ilmu, bagi penyebar ilmu, bagi mufti untuk berpegang kitab karangan Abu Hanifah tersebut. Tapi sayangnya belum kita dapatkan kitab tersebut. Andai kata ada, bagus sekali.